Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Lestari dengan NIM STI 2022-02968. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya dengan judul Penerapan IoT atau Internet of Things untuk sistem monitoring air dan controlling pada kolam ikan gurame berbasis website. Latar belakang masalah. 1. Kualitas air kolam berperan penting dalam budidaya ikan gurame. Perubahan kualitas air dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan ikan. 2. Monitoring otomatis dan real-time dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, agar respon terhadap perubahan kondisi air bisa dilakukan cepat dan efisien. 3. Sistem manual berisiko menyebabkan kerugian akibat perubahan kondisi air yang tidak terpantau. Tanpa pemantauan otomatis, perubahan air bisa luput terpantau dan menimbulkan kerugian. 2. Rumusan masalah. Bagaimana merancang dan membangun sistem monitoring dan controlling kualitas air kolam ikan gurame berbasis IoT dan website? Tujuan penelitian. 1. Merancang sistem pemantauan dan pengendalian kualitas air, suhu, pH, dan ketinggian air. 2. Mengembangkan sistem pemberian pakan dan pengurasan otomatis. Membangun website sebagai antarmuka monitoring dan controlling. 3. Menyediakan pemantauan dan kontrol real-time melalui website dan notifikasi WhatsApp. Memberikan kemudahan pemantauan jarak jauh bagi peternak. Manfaat penelitian. 1. Membantu peternak dalam mengelola kolam secara efisien. Peternak bisa lebih mudah memantau dan mengontrol kolam. 2. Mengurangi risiko kerugian akibat kualitas air yang buruk. Kualitas air selalu terpantau, menghindari dampak buruk bagi ikan. 3. Menyediakan data real-time dan pengambilan keputusan cepat. Batasan masalah. 1. Fokus pada monitoring suhu dan pH air kolam. 2. Monitoring pada ketinggian air kolam. 3. Notifikasi dan pemantauan juga tersedia melalui WhatsApp. 4. Tampilan pemantauan menggunakan antarmuka berbasis web. 5. Pemberian pakan dilakukan secara otomatis. 6. Pengurasan air kolam dilakukan secara otomatis. Metode penelitian. Jurnal ini menggunakan metodologi kuantitatif, menggunakan data numerik dari sensor, suhu, pH, dan ketinggian air yang diukur dan dianalisis secara real-time. Pengujian akurasi sensor dan kinerja sistem dilakukan dengan penghitungan statistik. Misalnya, error rate-nya kurang lebih dari 1%. Hasil sistem dapat diukur secara objektif, seperti kecepatan respon sistem, akurasi pengukuran sensor, dan presentasi keberhasilan pengiriman notifikasi WhatsApp. Subjek dan objek penelitian. Subjeknya yaitu peternak ikan gurame, dengan objek kolam ikan gurame yang dilengkapi sistem IoT. Hasil penelitian. 1. Sistem membaca data sensor secara real-time. 2. Mengendalikan pompa dan servo secara otomatis. 3. Tingkat kesalahan pengukuran rendah kurang lebih 1%. 4. Website dan notifikasi WA berjalan sesuai fungsi. Kelebihan penelitian. 1. Otomatis dan real-time. Sistem ini mampu membantu kondisi air kolam seperti suhu, pH, dan ketinggian air secara otomatis dan terus-menerus atau real-time. Dengan begitu, peternak tidak perlu lagi melakukan pengecekan manual, sehingga lebih efisiensi dan responsif terhadap perubahan kondisi air. 2. Akurasi sensor tinggi. Sensor yang digunakan memiliki tingkat kesalahan rendah, sehingga data yang ditampilkan sangat mendekati kondisi sebenarnya. Akurasi ini penting agar keputusan yang diambil berdasarkan data sensor tidak salah dan berdampak buruk bagi ikan. 3. Dapat dikontrol jarak jauh via web dan WhatsApp. Sistem dapat diakses melalui website dan notifikasi dikirim lewat WhatsApp, sehingga peternak tetap dapat memantau dan mengontrol kolam dari mana saja. Ini sangat membantu, terutama jika peternak tidak selalu berada di lokasi kolam. Kekurangan penelitian.
1. Tidak mencakup semua parameter kualitas air. Sistem ini baru memantau suhu, pH, dan ketinggian air. Padahal, kualitas air juga dipengaruhi oleh parameter lain, seperti kadar oksigen terlarut, amonia, dan nitrit. Tanpa data ini, pemantauan belum sepenuhnya optimal dan menjaga kesehatan ikan secara menyeluruh. Kurangan lainnya yaitu bergantung pada koneksi internet. Karena sistem berjalan berbasis web dan mengirim data real-time, maka sangat bergantung pada koneksi internet. Jika terjadi gangguan jaringan, proses monitoring dan kontrol jarak jauh bisa terganggu, yang berpotensi menghambat respon cepat terhadap perubahan kondisi kolam. Diskusi dan rekomendasi. 1. Tambahan sensor DO atau dissolved oksigen. Disarankan menambah oksigen terlarut. 2. Integrasi aplikasi mobile. Integrasi dengan aplikasi mobile untuk lebih fleksibilitas. 3. Pengolahan data historis untuk prediksi kondisi kolam. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.